Halo, selamat pagi teman-teman yang sudah bergabung. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, dalam keadaan sehat walaupun di luar dari lagi suasana hujan, tapi kita harus tetap semangat. Jadi selamat bergabung di live Instagram YPK Bali bersama saya Novi. Nah, live kali ini kita akan mengobrol santai mengenai pentingnya cekungan pada telapak kaki. Nah, di sini sudah terhubung dengan Ibu Joyce. Ini bersama Ibu Joyce Swantania ya. Sambil menunggu tersambung dengan Ibu Joyce. Oh, ini sudah tergabung. Oke, selamat pagi Ibu Joyce. Selamat pagi Novi. Apa kabar? Sehat? Ya, sehat Bu Jo. Ya, kedengaran suara saya dengan jelas? Sangat jelas. Gimana dengan suara saya? Oke, sudah. Nah, sebelum kita lanjut, nah ini adalah Ibu Joyce Swantania. Beliau lulusan dari Universitas Akademi Santo Lukas di Tomohon. Tomohon di Manado ya Bu Jo ya? Iya. Oke, ini Bu Joyce, hari ini kita akan ngobrol mengenai pentingnya cekungan pada telapak kaki. Nah, sebelum kita lanjut, saya memberikan informasi juga kepada teman-teman yang sudah bergabung di sini bahwa YPK Bali memiliki program, ada 4 program. Yang pertama ada rehabilitasi fisik, program edukasi non formal, program kesehatan telinga, dan program klinik fisioterapi keliling. Nah, jadi saya bersama Ibu Joyce merupakan bagian dari program klinik fisioterapi keliling. Nah, kita memberikan pelayanan fisioterapi kepada masyarakat di desa, terutama para penyandang disabilitas fisik, baik anak maupun dewasa. Jadi kita berkeliling ke desa-desa yang memiliki para penyandang disabilitas itu susah untuk datang ke center kami di YPK Bali. Jadi di sana kita memberikan pelayanan berupa fisioterapi. Nah, baik Ibu Joyce, kita mulai saja ngobrol santai hari ini. Kita semangat Bu Joyce ya. Semangat pagi. Ya, baik. Nah, mungkin teman-teman yang sudah bergabung di live Instagram kami bisa mengetikkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti kita akan bisa jawab bersama dengan Ibu Joyce. Oke, mungkin sebelumnya teman-teman yang ada di sini masih belum tentang cekungan kaki itu apa sih sebenarnya, mungkin belum menyadari bahwa di dalam tubuh kita atau di telapak kaki kita di situ ada yang namanya cekungan kaki. Mungkin teman-teman belum ngeh atau belum sadar ya, menyadari ada cekungan kaki itu ya Bu Jo. Mungkin Ibu Joyce bisa langsung memberikan informasinya kepada teman-teman yang sudah bergabung. Silakan Ibu Joyce. Terima kasih Novi. Baiklah. Ya. Pertama-tama kita harus tahu dulu yang mana itu cekungan kaki. Nah, cekungan kaki itu letaknya di dalam bagian di antara ibu jari dan tumit. Di sana ada kelihatan lengkungan kaki. Kaki yang normal ini memiliki lengkungan kaki yang cukup. Lengkungan kaki ini biasanya kita sebut juga dengan arkus kaki, dan normalnya terbentuk dari rentang usia 2-6 tahun. Nah, bentuk lengkungan telapak kaki ini akan berfungsi untuk menjaga kestabilan anggota tubuh kita pada saat posisi berdiri, terutama di pergelangan kaki dan tumit, dan juga berpengaruh pada keseimbangan kita di saat berdiri, berjalan, maupun berlari. Biasanya, bayi yang baru lahir, telapak kakinya, biasanya bayi yang baru lahir hingga umur 2 tahun, telapak kaki akan rata. Tapi karena adanya lemak di sisi dalam telapak kaki tersebut.
umur 1,5 tahun pada saat mulai belajar dan aktif untuk berjalan, telapak kaki itu akan berubah seperti bentuk kaki yang normal. Tapi jika cekungan kaki itu tidak kita temukan di telapak kaki pada usia 7 sampai 9 tahun, di situ akan menimbulkan masalah seperti anak yang sering cepat lelah, tidak kuat berjalan jauh, mudah jatuh saat bermain karena keseimbangannya kurang. Sering merasakan nyeri di telapak kakinya kalau sisi bagian dalamnya melengkung. Ini tidak saat kita berpijak seluruh telapak kaki seharusnya kan tidak menempel keseluruhannya, tapi telapak kaki datar ini akan menempel di lantai sepenuhnya. Itulah yang sering kita sebut dengan kaki datar atau flat foot. Wah, sangat penting sekali ya, berpengaruh sekali ya telapak kaki itu ternyata ya Bu Joyce ya, dengan keseimbangan, dengan aktivitas kita yang seperti Bu Jo sudah jelaskan tadi. Nah, mungkin teman-teman yang bergabung di sini coba dicek mungkin telapak kakinya apakah datar atau ada lengkungannya ya Bu Joyce ya, Iya, boleh supaya dicek, bisa. bagus sekali. Ya, mungkin cara ngeceknya mungkin kalau teman-teman di rumah jika ingin mengetahui caranya bagaimana Ibu Jo? Biasanya kita bisa mengetahui dengan menempelkan telapak kaki kita, apakah itu menempel sepenuhnya atau ada lengkungan kaki. Nah, untuk kita mengetahui apakah memang telapak kaki kita datar, kita bisa mengecek dengan kita jencit. Seimbang enggak kita saat jencit. Nah, juga kita bisa ngetes, kita mencoba mengangkat ibu jari kita. Ada lengkungan enggak muncul di situ. Wah, coba teman-teman, coba diangkat seperti tadi kakinya lengkungan enggak ya Bu Joyce ya? Iya. Nah, tadi Bu Joyce apa ya sudah memberikan informasi kepada kita kalau lengkungan kaki itu akan muncul di rentang usia 2 sampai 6 tahun ya Bu Joyce ya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya ada anak nih yang misalnya dia tidak muncul lengkungan kakinya, itu ada penyebabnya atau bagaimana Bu Jo? Apakah dari lahir atau ada faktor lain yang bisa telapak kakinya itu tidak muncul? Biasanya kan kita tahu bersama, sejak lahir itu bayi itu telapak kakinya itu rata. Tapi seiring jalannya waktu, di saat anak-anak belajar berjalan pada umur 7 sampai 9 bulan sampai umur 1,5 tahun, biasanya kan anak-anak udah bisa berjalan. Nah, di situ kita lihat apakah ada gangguan enggak. Nah, ini ada dari teman kita, ada Inyoman Sudiana.id. Nah, dia sudah melihat telapak kakinya ada lengkungan, berarti sudah dicoba ya Bu Jo di rumah, bahwa sudah ada lengkungan telapak kakinya, jadi tidak ada gangguan keseimbangan, nggak ada keluhan yang disebutkan tadi ya Bu Jo. Iya. Nah, untuk telapak kaki ini bisa disebabkan oleh anak-anak aja atau bagaimana Bu Jo? Kaki datar ini lengkungan kaki datar itu biasanya tidak hanya kita temukan pada anak-anak, tapi juga pada orang dewasa. Karena kalau pada anak-anak biasanya akan ada penumpukan lemak di situ, di telapak kakinya. Tapi kalau orang dewasa biasanya karena obesitas, karena dengan adanya obesitas ada penekanan ke telapak kaki yang membuat telapak kaki kita datar. Dan juga ada kayak karena keseleo yang tidak ditangani dengan baik, dan juga
Mungkin ada lagi, mungkin ada kayak sepatu atau yang bisa Uh, pengaruh ya Bu ya, iya, untuk sepatu kita mungkin yang uh, kekecilan atau penggunaan. sepatu high heels itu juga sangat Oh, oke. berpengaruh. Wah, teman-teman yang sering memakai high heels dan mungkin sepatunya yang sudah kekecilan atau tidak nyaman, mungkin jangan dipakai lagi ya supaya tidak menimbulkan resiko atau keluhan seperti nyeri yang tadi Ibu Joyce katakan ya. Nah, di sini juga ada teman-teman yang sudah bergabung di sini sudah mengecek telapak kakinya juga bahwa ada yang lengkungan telapak kakinya. Oh, bagus itu kalau ada lingkungannya. Iya, sudah dipraktekkan langsung ya dengan teman-teman yang Ya, di rumah dan ikut bergabung. Nah, ini ada dari Kristi underscore Mukti bertanya, telapak kaki saya tidak ada lengkungannya, tapi tapi saya tidak capek untuk jalan jauh. Itu nggak apa-apa ya? Atau sehat-sehat aja kan? Nah, ini Bu Jo ada pertanyaan dari Kak Kristi oh. underscore Mukti. Halo Kristi. Memang benar, telapak kaki itu akan mudah kelelahan di saat jalan jauh. Tapi jika kamu udah terbiasa jalan jauh dan otot-otot di sekitar kakimu udah terlatih, maka hmm, udah terbiasa walaupun kakimu datar, kamu bisa berjalan jauh tanpa ada keluhan kelelahan. Wah, berarti walaupun eh, datar, tapi karena sudah terlatih ya Ibu Jo, jadi Iya. sudah terbiasa ya, jadi nggak Mm-mm. mengalami keluhan seperti tadi. Nah, di sini juga ada bertanya dari Cecenau. Nah, bertanya Bu Jo, ini adik saya lengkungannya terlalu tinggi karena prematur. Nah, apakah pengaruh untuk perkembangannya? Nah, jadi ini ada telapak kakinya yang terlalu tinggi. Nah, tadi kan kita menjelaskan, Bu Joyce menjelaskan tentang telapak kakinya yang datar ya. Nah, Iya. di sini ada pertanyaan kalau lengkungan kakinya terlalu tinggi, itu bagaimana Ibu Jo? Apakah Uh-uh. mempengaruhi pada perkembangannya? Oke. Sebenarnya itu telapak kaki kita itu ada telapak kaki itu ada tiga jenis. Satu, telapak kaki dengan cekungan yang cukup. Dan dua, telapak kaki dengan eh, permukaan datar atau yang kita sering sebut flat foot. Tapi ada juga yang ketiga, ada juga yang disebut dengan calvus atau lengkungan yang berlebihan. Nah, di sana itu kenapa? Karena sakit yang kaki dia kan sangat terganggu karena lengkungannya dan itu akan dengan kebiasaan sepatu yang cekungan sedang mengurangi kelelahan. Soalnya itu ya Bu ya? Iya, Oke, berarti teman-teman yang memiliki masalah atau kakinya yang datar bisa ditambahkan sul di dalam sepatunya untuk bisa membantu menimbulkan cekungan kakinya itu. Mungkin karena ada beberapa ini ada latihan-latihan mungkin Bu Jo yang bisa
dilakukan oleh teman-teman di rumah kan karena sekarang masa pandemi, mungkin untuk datang ke tempat kesehatan atau tenaga medis itu agak sulit, mungkin bisa dilakukan exercise atau latihan di rumah, mungkin seperti apa yang bisa dilakukan Bu Jo, yang sederhana yang bisa dilakukan di rumah? Banyak sih, ada beberapa latihan yang bisa kita lakukan di rumah. Contohnya seperti menjinjit. Nah, kita berdiri Hmm. terus kita jinjit. Karena biasanya kan kaki datar itu kurang seimbang, jadi kita latihan menjinjit sambil berpanggangan. Kedua, juga kita bisa berdiri kaki kita taruh di atas kain, usahakan jari-jari kita untuk mencengkram kain tersebut. Nanti di situ akan melatih pembentukan lengkungan kaki dan akan lebih mengurangi keluhan-keluhan yang seperti di atas tadi. Oke, berarti teman-teman itu tadi beberapa latihan yang juga ditanyakan oleh Ayudian underscore yang menanyakan juga latihan yang bisa dilakukan di rumah, mungkin bisa tersampaikan dengan baik ya. Nah, jadi ini juga ada dari Channel yang sudah berterima kasih kepada kita untuk jawabannya Bu Jo karena menanyakan tadi yang lengkungan kaki yang terlalu tinggi itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kadek Dian underscore menanyakan, Kak, kalau kaki flat yang bawaan sejak lahir itu bisa disembuhkan atau tidak? Nah, bagaimana Bu Jo dengan bawaan lahir jika memiliki flat foot? Apakah Iya, bisa disembuhkan atau tidaknya? kaki datar itu kan memang ada penyebabnya kan ada beberapa, terutama yang memang sejak lahir dan ada penumpukan di telapak kakinya. Nah, kalau memang itu ada bawaan sejak lahir, kita bisa memberikan stimulasi atau latihan-latihan sehingga tidak memperparah kondisi telapak tubuh kita. Karena dengan perubahan yang akan terjadi jika tidak ada stimulasi, akan terjadi perubahan struktur tubuh, terutama pada lutut hingga telapak kaki, dan itu kemungkinan akan menjadi bentuk kaki X. Nah, dan di masa ini sangat penting untuk memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan telapak kaki pada anak-anak. Oke. Berarti kalau misalnya tidak ditangani lebih awal, itu akan berpengaruh juga ya, lebih buruk lagi mungkin seperti yang Bu Jo tadi katakan, seperti X, seperti itu. Iya. Mungkin kita bisa, teman-teman bisa lakukan di rumah beberapa latihan seperti tadi, bagus sekali itu latihan yang seperti, kain, kita Iya, pijakkan kain. kaki di sana ya. Iya, terus mencengkram jari-jari kaki kita. Oke, jadi itu bisa merangsang timbulnya lengkungan itu juga ya Bu Jo ya, supaya memperkuat kaki juga ya. Iya. Oke, mungkin dari teman-teman yang bergabung ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan atau yang belum jelas dari informasi yang kami berikan. Oke, kita sapa dulu teman-teman yang ada di sini. Selamat bergabung. Ya, sebenarnya ini kalau lengkungannya itu bisa dikatakan berbahaya atau tidak sebenarnya Bu Jo? Sebenarnya kaki datar itu tidak berbahaya, cuma namun akan menghambat aktivitas jika ada timbul nyeri di sana. Nah, kadang-kadang orang dengan kaki datar merasa tidak kuat untuk berjalan jauh, apalagi berjalan jinjit, karena lengkungannya tidak muncul kan di sana. Namun, jika tidak ditangani dengan benar, seperti yang
saya bilang tadi, yang paling terburuk kondisinya adalah terjadi bentuk struktur tubuh kita akan terlihat di bagian bawah. Nah, kaki kita akan menjadi berbentuk X. Iya benar sekali. Berarti ibu-ibu atau teman-teman, karena ini kaki flat foot ini tidak hanya oleh dirasakan anak-anak dan orang dewasa juga, mungkin bisa diperhatikan sejak dini ya, supaya tidak terjadi disabilitas nantinya. Jadi bisa dilakukan latihan seperti tadi atau deteksi dini lebih awal, kita lebih tahu dan bisa langsung ditangani. Nah, ini ada pertanyaan dari Dewi Saraswati 008. Bertanya, anak saya usia 6 tahun, kakinya flat foot, apakah sudah terlambat untuk ditangani? Bu Joyce bisa diinfokan apakah terlambat ditangani karena anaknya kan sudah umur 6 tahun. Silakan Ibu Joyce. Sebenarnya di anak-anak umur 6 tahun udah aktif-aktifnya ya, tapi bukan berarti tidak bisa dilatih dan tidak akan muncul lagi lengkungannya. Jika kita memang rutin melatih anak kita dengan latihan-latihan yang saya sebutkan tadi, seperti menjinjit, angkat kaki satu, serta mencengkeram kain itu, lengkungannya bisa muncul walaupun cuma sedikit. Nah, seperti itu. Oke, iya berarti Kak Dewi Saraswati 008 itu tidak terlambat juga ya, karena tadi juga Ibu Joy sempat memberitahukan mungkin anaknya dengan kakinya yang flat foot, kalau masih lincah, masih aktif, itu tidak berpengaruh juga ya Bu ya, dengan kaki flat footnya karena dia sudah terlatih juga ya, seperti tadi yang Ibu katakan tadi. Oke, dengan dikasih latihan stimulasi yang seperti Ibu Joyce infokan. Satu. Tidak, iya berdiri kaki satu. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman di sini. Nah, Ibu Joyce, kita biasanya kan juga teman-teman di sini, kami dari Klinik Fisioterapi Keliling juga ada melakukan deteksi dini kepada anak-anak di dalam kegiatan posyandu di desa. Mungkin dari teman-teman yang sudah bergabung di sini bisa menginfokan kepada kami di desanya yang sedang ada kegiatan posyandu seperti itu, kita bisa diundang untuk diajak berpartisipasi untuk mendeteksi dini tumbuh kembang anak yang ada di desa tersebut. Mungkin di kita ada linknya, bisa diklik di bio Instagram kita, bisa diberikan informasi di sana, bisa langsung terhubung dengan konsultasi kepada fisioterapis kami yang ada di YPK Bali, dan langsung terhubung juga dengan dokter THT jika memiliki, mungkin teman-teman di sini walaupun tidak memiliki keluhan cekungan kaki yang datar atau mungkin memiliki gangguan ke telinga ya, kesehatan telinganya, untuk mengeceknya itu bisa konsultasi dengan dokter THT di link kami, diklik di bio kami. Dan saya juga menginformasikan mungkin kepada teman-teman yang ada di live Instagram ini, jika memiliki tetangga atau keluarga yang sedang memiliki gangguan fungsi gerak seperti stroke atau anak yang tumbuh kembangnya lambat, itu kembali lagi bisa diklik di link bio kami, di link bio Instagram kami, bisa langsung terhubung. Nah, ada website kami juga, mungkin teman-teman di sini bisa lebih tahu, lebih lanjut mengenai informasi yang ada di YPK Bali. Nah, jadi Bu Jo, terima kasih sudah memberikan informasi kepada kami semua di sini, dan teman-teman juga sudah bergabung berpartisipasi dalam
ngobrol santai pada hari ini. Nah, sebenarnya ini sangat menarik sekali ya. Cekungan kaki ini jangan dianggap sepele ya Bu Jo ya, walaupun Iya. kecil ya Bu ya, Uh-uh. di bawah letaknya. Tapi kita jangan remehkan karena itu juga lengkungan kaki ini sangat penting sekali bagi aktivitas kita ke depannya ya Bu Jo. Iya, benar sekali. Mungkin ada teman-teman yang masih kelewatan atau ingin bertanya lebih lanjut kepada kami, bisa langsung diklik di link bio Instagram kita, langsung terhubung dengan fisioterapis, dan ada keluhan telinga bisa langsung terhubung dengan THT, dokter THT kami ya. Oke, baik, terima kasih Bu Joy sudah memberikan informasi dan teman-teman yang sudah berpartisipasi pada pagi hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih Bu Joyce. Ya, sama-sama Selamat Luffy. pagi. Selamat pagi.